Holy Bible, Indonesian Modern Bible. Kitab Sakarya, pasal 1 sampai pasal 7. Pasal 1 ayat 1 sampai 21. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Yahweh kepada Nabi Sakarya, anak Berekia, anak Ido, dengan mengatakan, Yahweh sangat murka terhadap leluhurmu. Maka engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, berbaliklah kepadaku, firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, maka aku akan berbalik kepadamu, firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Janganlah kamu seperti leluhurmu, yang oleh para nabi terdahulu telah disampaikan berita dengan berkata, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, sekarang berbaliklah dari jalan-jalanmu dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mendengarkan dan tidak memerhatikan kepadaku, firman Yahweh. Di manakah para leluhurmu dan para nabi itu? Apakah mereka hidup selama-lamanya? Sesungguhnya firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah semuanya itu telah sampai kepada leluhurmu? Tetapi mereka berpaling dan berkata, seperti yang telah direncanakan oleh Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, untuk dilakukan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita, begitulah dilakukannya terhadap kita. Pada hari ke-24 bulan ke-11, yaitu bulan Sebat, dalam tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Yahweh kepada Nabi Sakarya, anak Berekia, anak Ido, dengan mengatakan, malam itu aku melihat, tampaklah seseorang yang menunggang kuda merah, dan ia berhenti di antara pohon-pohon kemenyan yang berada di lembah, dan di belakangnya ada kuda-kuda merah berbintik kemerahan dan putih. Kemudian aku berkata, ya Tuanku, apakah artinya ini? Lalu malaikat yang sedang berbicara denganku itu mengatakan, aku akan memperlihatkan kepadamu apa artinya ini. Lalu orang yang berhenti di antara pohon-pohon kemenyan itu menjawab dengan mengatakan, inilah mereka yang telah diutus Yahweh untuk berjalan mengelilingi bumi. Lalu mereka menjawab malaikat Yahweh yang berhenti di antara pohon-pohon kemenyan itu dengan mengatakan, kami telah berjalan mengelilingi bumi, dan tampaklah seluruh bumi tenang dan damai. Kemudian malaikat Yahweh itu menjawab dengan mengatakan, ya Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, sampai kapankah engkau tidak berbelas kasihan kepada Yerusalem dan kepada kota-kota Yehuda yang telah engkau murkai selama 70 tahun ini? Yahweh menjawab malaikat yang berbicara denganku itu dengan kata-kata yang baik dan penuh penghiburan. Lalu malaikat yang berbicara denganku itu berkata, berserulah, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, aku cemburu kepada Yerusalem dan kepada Sion dengan kecemburuan yang besar. Aku marah dengan murka yang besar terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, sebab ketika aku menahan amarahku, mereka membantu
meninggalkan kejahatan. Sebab itu, beginilah Yahweh berfirman, Aku telah kembali ke Yerusalem dengan belas kasihan. Baitku akan dibangun, firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan tali pembatas akan direntangkan atas Yerusalem. Serukanlah lagi, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, Lagi pula, kota-kotaku akan berlimpah-limpah dengan kebaikan, dan Yahweh masih akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem. Lalu aku mengarahkan pandanganku untuk melihat, dan tampaklah 4 tanduk. Aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku, Apakah artinya ini? Dia berkata kepadaku, Ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Yahweh memperlihatkan kepadaku 4 orang perajin. Aku berkata, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Lalu dia menjawab dengan mengatakan, Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun yang mengangkat kepalanya. Namun mereka ini datang untuk mengganggu Yehuda dan untuk melemparkan tanduk-tanduk bangsa-bangsa asing yang terangkat untuk melawan negeri Yehuda untuk menyerahkannya. Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Lalu aku mengarahkan pandanganku untuk melihat, dan tampaklah seseorang dengan tali pengukur di tangannya. Aku berkata, Kemanakah engkau pergi? Dan ia berkata kepadaku, Ke Yerusalem untuk mengukur dan melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Tampaklah malaikat yang berbicara denganku itu berjalan maju, dan malaikat lain maju menjumpainya. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, Berlarilah, katakan kepada orang muda ini demikian, Yerusalem akan didiami seperti kota tanpa tembok, karena banyaknya manusia dan ternak di tengah-tengahnya. Sebab bagi kota itu, aku akan menjadi tembok api yang mengelilinginya, firman Yahweh, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengah mereka. Dan sekarang, luputkanlah dirimu dari negeri utara, karena aku telah menyerahkan kamu seperti 4 penjuru mata angin di langit. Firman Yahweh, lepaskanlah dirimu, hai Sion, yang tinggal bersama putri Babylon. Demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, dengan kemuliaan Dia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa lain yang menjarahmu. Sebab siapa yang menjamahmu, ia menjamah biji matanya. Lihatlah, karena aku akan mengebaskan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi hamba-hambanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam telah mengutus aku. Bersoraklah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab lihatlah, aku datang, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, firman Yahweh. Pada hari itu, banyak bangsa lain akan ikut bergabung kepada Yahweh, dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam telah mengutus aku kepadamu. Yahweh akan mewariskan bagiannya atas tanah yang kudus kepada Yehuda, dan Dia akan memilih lagi Yerusalem. Hai semua umat manusia,
berdiam dirilah di hadapan Yahwe, karena Dia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Yahwe, dan setan sedang berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwanya. Berkatalah malaikat Yahwe kepada setan, Yahwe menghardik engkau, hai setan. Yahwe yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah ia ini sepotong ranting yang direnggut dari api? Yosua mengenakan jubah kotor ketika ia berdiri di hadapan malaikat itu. Maka malaikat itu berseru kepada mereka yang berdiri di hadapan Yosua, katanya, lepaskanlah jubah kotor itu dari dirinya. Lalu ia berkata kepada Yosua, lihatlah, aku telah menghapus kesalahanmu, dan aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu. Kemudian aku berkata, biarlah mereka memakaikan serban tahir di kepalanya. Lalu mereka memakaikan serban tahir di kepalanya, bahkan mereka mengenakan jubah kepadanya, dan malaikat Yahwe sedang berdiri memerhatikannya. Maka malaikat Yahwe memperingatkan Yosua dengan mengatakan, beginilah Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, jika engkau berjalan menurut jalan-jalanku, dan jika engkau berpegang pada perintahku, maka engkau pun akan mengatur baitku dan juga menjaga pelataranku. Bahkan aku akan memberikan jalan kepadamu di antara mereka yang berdiri itu. Dengarkanlah sekarang, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang sedang duduk di hadapanmu, karena mereka adalah orang-orang dengan tanda ajaib. Lihatlah, aku akan mendatangkan hambaku yang disebut Sang Tunas. Lihatlah, batu yang telah kuletakkan di hadapan Yosua, pada satu batu itu ada 7 masa. Lihatlah, akulah yang mengukir ukirannya, firman Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam. Maka aku yang akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam 1 hari. Pada hari itu, firman Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam, kamu masing-masing akan memanggil sesamanya untuk berada di bawah pohon anggur dan pohon ara. Pasal 4 ayat 1 sampai 14. Malaikat yang berbicara denganku itu datang kembali dan membangunkanku, seperti membangunkan seseorang dari tidurnya. Lalu ia berkata kepadaku, apa yang kau lihat? Dan aku berkata, aku melihat, tampaklah sebuah kaki pelita yang seluruhnya terbuat dari emas. Tempat minyaknya ada di bagian atas, dengan 7 pelita dan 7 pipa yang terletak di bagian atasnya. Di sampingnya ada 2 pohon zaitun, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu aku menjawab malaikat yang sedang berbicara kepadaku itu dengan mengatakan, apa artinya ini, Tuanku? Malaikat itu menjawab dengan mengatakan, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Aku menjawab, tidak, Tuanku. Kemudian ia menjawab aku dengan mengatakan, inilah firman Yahwe kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan
dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohku. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, siapakah engkau, hai gunung yang besar? Engkau bagaikan tanah rata di hadapan Serubabel, dan ia akan mengeluarkan batu penjuru utama dengan seruan anugerah, anugerah baginya. Datanglah firman Yahweh kepadaku, mengatakan, kedua tangan Serubabel telah meletakkan dasar bait ini, dan kedua tangannya juga akan menyelesaikannya. Dan engkau akan mengetahui bahwa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam telah mengutus aku kepadamu. Sebab siapakah yang meremehkan perkara-perkara kecil, mereka akan bersukacita, bahkan akan melihat batu tali bandul di tangan Serubabel. Inilah ketujuh mata Yahweh yang menjelajah ke seluruh bumi. Kemudian berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun ini yang berada di sisi kanan dan kiri kaki pelita itu? Dan aku berbicara lagi kepadanya, apakah arti kedua cabang pohon zaitun yang berada di samping kedua pipa emas yang sedang mengalirkan minyak keemasan itu daripadanya? Maka ia berbicara kepadaku dengan mengatakan, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Aku berkata, tidak, tuanku. Lalu ia berkata, ini adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lalu aku berbalik dan mengarahkan pandangan mataku, dan tampaklah sebuah gulungan kitab yang terbang. Malaikat itu berkata kepadaku, apa yang kau lihat? Aku berkata, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Dia berkata kepadaku, inilah kutukan yang keluar ke seluruh muka bumi. Tertulis di satu sisi kitab itu, setiap orang yang mencuri akan dimusnahkan, dan di sisi lainnya tertulis, setiap orang yang bersumpah juga akan dimusnahkan sesuai dengan isi kitab itu. Aku akan mengeluarkannya, firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan kutukan itu akan masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan akan tinggal di tengah-tengah rumahnya untuk melahap habis kayu dan batu-batunya. Malaikat yang berbicara denganku itu keluar dan berkata kepadaku, sekarang arahkanlah pandanganmu dan lihatlah, apakah yang keluar itu? Maka aku berkata, apakah itu? Malaikat itu berkata, yang muncul itu adalah sebuah keranjang. Itulah gambaran mereka di seluruh bumi. Lihatlah, ada sebuah penutup dari timah, dan penutup itu terangkat. Di dalam keranjang itu ada seorang wanita yang duduk di tengah-tengahnya. Malaikat itu berkata, inilah kejahatan. Lalu ia mendorong wanita itu kembali ke tengah-tengah keranjang dan melempar kembali penutup dari timah itu ke mulut keranjang. Kemudian aku mengangkat wajahku dan melihat, tampaklah dua wanita sedang keluar dengan angin pada sayap-sayap mereka. Bahkan kedua sayap mereka itu seperti sayap burung bangau, dan mereka mengangkat keranjang itu ke antara bumi dan langit.
Maka aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku itu, kemanakah mereka membawa keranjang itu? Dan ia berkata kepadaku, ke tanah Sinear, untuk membangun sebuah rumah baginya. Rumah itu akan didirikan, dan ia akan ditempatkan di sana, di tempatnya sendiri. Pasal 6 ayat 1-15. Aku berbalik kembali, mengarahkan pandanganku dan melihat. Tampaklah 4 kereta keluar dari antara 2 gunung, yang adalah gunung-gunung perunggu. Pada kereta yang pertama ada kuda-kuda merah, dan pada kereta yang kedua ada kuda-kuda hitam. Pada kereta yang ketiga ada kuda-kuda putih, dan pada kereta yang keempat ada kuda-kuda belang yang kuat. Aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku itu, apakah artinya ini, Tuanku? Malaikat itu menjawab dan berkata kepadaku, inilah keempat roh dari surga yang keluar dari tempat mereka menghadap Tuhan seluruh bumi. Keluarlah kuda-kuda hitam yang ada di situ ke negeri utara, dan keluarlah kuda yang putih di belakang mereka. Lalu keluarlah kuda yang belang ke negeri selatan. Keluarlah kuda yang merah dan tidak sabar untuk berjalan kian kemari di bumi. Lalu malaikat itu berkata, pergilah, berjalanlah kian kemari di bumi. Maka mereka berjalan kian kemari di bumi. Lalu ia memanggil aku dan berbicara kepadaku dengan mengatakan, lihatlah, mereka yang keluar ke negeri utara telah memberi ketenangan kepada rohku di negeri utara. Datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, ambillah dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, mereka yang telah datang dari pembuangan Babylon, dan pada hari itu pergilah dan masuklah engkau ke rumah Yosia anak Sepania. Lalu ambillah perak dan emas, dan buatlah mahkota untuk dikenakan di kepala Yosua anak Yosadak imam besar itu. Engkau harus berkata kepadanya dengan mengatakan, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, lihatlah, seseorang namanya Tunas. Dari tempatnya ia akan bertunas dan akan membangun bait suci Yahweh. Ya, ia akan membangun bait suci Yahweh dan membawa keagungan. Ia akan duduk dan memerintah di atas takhtanya. Ia akan menjadi imam di atas takhtanya. Nasihat damai sejahtera akan ada di antara keduanya. Akan ada mahkota-mahkota untuk Helem dan Tobia dan Yedaya dan Hen anak Sepania sebagai kenangan di bait suci Yahweh. Orang-orang yang jauh akan datang dan membangun bait suci Yahweh. Kamu akan mengetahui bahwa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, telah mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Pasal 6 ayat 1-15. Aku berbalik kembali, mengarahkan pandanganku dan melihat. Tampaklah pasal 7 ayat 1-14. Datanglah firman Yahweh kepada Zakaria pada tanggal keempat bulan ke-9 dalam bulan Kisleu,
pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius. Zarezer dan Regem-Melech serta orang-orangnya telah diutus oleh penduduk Betel untuk memohon kemurahan di hadapan Yahweh, untuk mengatakan kepada para imam yang ada di bait Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan kepada para nabi dengan mengatakan, haruskah aku menangis pada bulan kelima untuk menyucikan diri seperti yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun ini? Lalu datanglah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam kepadaku dengan mengatakan, berbicaralah kepada seluruh umat negeri itu dan kepada para imam dengan mengatakan, ketika kamu berpuasa dan berkabung dalam bulan kelima dan ketujuh, bahkan selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan minum, bukankah kamu sendiri yang makan dan minum? Bukankah perkataan-perkataan ini yang telah disebutkan Yahweh dengan perantaraan para nabi terdahulu ketika Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya masih dihuni dan dalam kemakmuran, juga Negeb dan Sefela masih dihuni? Datanglah firman Yahweh kepada Sakaria dengan mengatakan, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, putuskanlah penghakiman yang benar dan lakukanlah kebaikan dan kemurahan terhadap saudaranya. Janganlah kamu menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah kamu merencanakan kejahatan dalam hatimu terhadap saudaranya. Namun mereka menolak untuk mendengarkan. Bahkan mereka melintangkan bahu yang menantang, dan telinga mereka telah menjadi berat untuk mendengarkan. Mereka telah mengeraskan hatinya untuk mendengarkan Taurat dan firman yang telah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam sampaikan melalui rohnya dengan perantaraan para nabi terdahulu. Oleh karena itu, datanglah kemarahan yang besar dari Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, sebagaimana dia telah berseru, tetapi tidak mereka dengarkan. Maka demikian juga mereka telah berseru, namun aku tidak akan mendengarkan. Demikian Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, dengan angin badai aku akan menyerahkan mereka ke segala bangsa yang tidak mereka kenal. Kemudian negeri itu akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada orang yang melintas untuk datang dan pergi, dan mereka akan menjadikan negeri kesukaan itu tandus.